Elizabeth Nay, bisa dipanggil Elis. Saya Lois Isabel Octoria, biasa dipanggil Ica. Perkenalkan, nama saya Linja Marani Patelada, biasa dipanggil Rani. Baik, materi yang pertama tentang klasifikasi tanaman monokotil pada rumput teki. Yang pertama, klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophytae, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Cyperacea, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus. Yang kedua, klasifikasi tanaman dikotil pada sawo duren. Kingdom Plantae, subkingdom Thraseobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilendidae, ordo Erisales, famili Sapotazea, genus Cyoclitium, spesies Saimiota. Baik, yang berikut morfologi tanaman pada tanaman rumput teki dan tumbuhan sawo duren. Yang pertama, akar. Akar pada rumput teki berakar serabut dan berumbi berwarna coklat dan terdapat rambut-rambut halus, sedangkan akar pada tanaman sawo berakar tunggal. Yang berikut, batang. Batang rumput teki memiliki ketinggian sekitar 10-75 mm. Batang rumput teki umumnya berbentuk segitiga dan ada juga yang bentuknya hampir bundar. Batang ini tumbuh tegak, memiliki rongga kecil di tengahnya serta bertekstur lunak, sedangkan pada tanaman sawo duren tidak memiliki kambium. Yang berikut, daun. Daun rumput teki di bagian pangkal batang dan membentuk roset. Sepintas daun ini seperti kelompok daun berpelat di mana belahnya tumbuh di bawah tanah. Memiliki jumlah daun sekurang-kurangnya 4 helai dan paling banyak 10 helai. Daun tersebut berbentuk menyerupai pita di mana bagian tepinya rata dengan ukuran panjang 10-60 cm dan lebar di antara 2-6 cm. Sistem pertulangan daunnya adalah tulang sejajar dengan tekstur licin dan bagian ujungnya runcing. Bagian ujung daun berwarna hijau tua dan pangkalnya berwarna hijau muda. Daun pada tanaman sawo duren bentuk meruncing, kadang pada ujung daun berbentuk tumpul, saat muda berwarna hijau dan saat tua berwarna coklat. Morfologi tanaman pada rumput teki. Yang keempat, bunga. Dalam satu pokok tanaman terdapat setidaknya 8-25 kuntum bunga yang tumbuh secara berumpun sehingga bentuknya seperti payung. Berikutnya, dikotil pada tanaman sawo. Bunga sawo mempunyai diameter sekitar 1,5 cm dan menggantung. Biasanya muncul pada area pertemuan cabang ranting dan memiliki panjang sekitar 2 cm. Yang kelima, buah. Rumput teki menghasilkan buah yang berbentuk seperti oval telur. Buah ini berukuran sekitar 1,5 cm dengan berwarna coklat kehitaman. Sedangkan buah sawo berbentuk oval atau lonjong, berkulit dan berwarna coklat tua. Daging buah memiliki tebal 4 cm dan diameter 7 cm. 6. Klasifikasi biji. Rumput teki memiliki jumlah dalam satu pokok yaitu 10-40 bulir. Sedangkan tanaman sawo memiliki biji yang berkeping 2. Baik, saya akan melanjutkan bagian anatomi. Yang pertama, penjelasan dari akar monokotil. Jadi anatomi akar monokotil yaitu yang pertama, lapisan epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau stele, dan endodermis pada bagian akar tumbuhan monokotil membentuk dinding sekunder yang tebal. Yang berikut anatomi akar dikotil. Yang pertama, jaringan epidermis, yang kedua korteks, lalu endodermis, empelur, sistem berkas pembuluh. Pada akar sistem berkas pembuluh terdiri atas silem dan flum yang tersusun berselang-seling. Lalu pada bagian batang monokotil. Anatomi batang monokotil tidak bercabang-cabang.
Lalu pembuluh angkut silem dan plum tersebar. Tidak punya jari-jari empelur, tidak ada kambium vaskular, sehingga tidak dapat membesar. Lalu empelur tidak dapat dibedakan di daerah korteks. Yang berikut anatomi batang dikotil. Terdiri atas kulit kayu, dan empelur. Empelur sangat sulit ditemukan pada batang kayu yang sudah tua. Bagian terluar dari batang tumbuhan dikotil adalah kulit kayu yang terdiri atas jaringan epidermis, kambium gabus, korteks, dan plum. Lalu yang terakhir, anatomi daun monokotil dan dikotil. Yang pertama, daun monokotil. Jaringan epidermis pada daun monokotil terdiri atas dua lapisan yang berada di atas dan bawah permukaan daun. Lalu stomata daun monokotil terletak berderet di antara urat daun. Lalu yang berikut anatomi daun dikotil. Jaringan hanya ada satu lapis saja, kecuali tanaman karet. Daun dikotil, letak bagian tanaman ini yaitu di permukaan atas dan bawah daun. Lalu daun dikotil mempunyai mesofil yang berada di antara epidermis atas dan bawah. Namun, mesofil pada daun monokotil posisinya ada di cekungan antara urat daun.